Usman sudah saya laporkan polisi dengan Undang-Undang Nomor 22 ya tahunnya berapa tuh? Pokoknya tentang nepotisme tuh. Ya, untuk supaya tahun 99 itu dikenakan karena ada unsur nepotismenya itu. Orang kan menilai etiknya saja. Ya. Tapi nepotismenya itu nggak ada yang bongkar. Nah, saya udah bikin laporan ke Polda Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, YouTuber pejuang dari berbagai channel yang menyiarkan acara pada kesempatan siang hari ini. Sekarang kita berada di satu tempat dan sudah bersama para tokoh kita, advokat semua ya. Jadi yang pertama ada Profesor Egy Sujana yang konsisten dalam gugatannya menggugat ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang sampai kemarin hakimnya tiba-tiba kabur dari ruang sidang. Kemudian ada Bang Ahmad Khozinuddin, salah satu aktivis dan sastrawan politik. Yang terakhir ada Bang Aziz Yanwar, beliau adalah kuasa hukum IPHRS sekaligus kuasa hukum juga Bang Munarman yang kemarin sudah keluar. Pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan satu fenomena yang sampai sekarang ini masih dipertanyakan publik soal pencawapresan Abang Gibran Rakabuming Raka. Meskipun kemarin hasil MK yaitu secara sah dan terbukti Paman Usman melanggar kode etik tapi tidak dipecat sebagai ketua MK, melainkan hanya turun saja sebenarnya dari ketua menjadi anggota Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk itu kita ingin minta tanggapannya dulu kepada yang pertama Profesor Egy Sujana sebagai senior kita untuk menanggapi ini. Adinda Arif yang dimuliakan. Amin ya Allah. Konstruk hukumnya begini. Dalam konteks MK itu mestinya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 17 mulai dari ayat 3, 4, 5 sampai 7 itu menerangkan bahwa hakim dilarang adanya benturan kepentingan. Nah, harusnya konsep tahu diri itu dikedepankan oleh Usman sebagai ketua MK. Walaupun yang mengajukan gugatan bukan Gibran. Walaupun Gibran nggak biayai siapa lawyernya. Walaupun Gibran tidak ikut cawe-cawe untuk urusan MK. Nah, ada orang yang menilai kan nggak ada Gibran ikut campur, kan Gibran nggak biayai, kan Gibran bukan yang gugat, berarti benturan kepentingannya di mana? Ada tokoh ngomong begitu, saya kira bagaimana ya cara berpikirnya? Benturan kepentingan itu bukan di situ. Apa ketentuan tadi diatur oleh undang-undang? Enggak. Yang diatur undang-undang dalam benturan kepentingan adalah keluarga semenda atau hubungan keluarga. Di situ inti yang dilarang untuk konteks nepotismenya. Nah, kalau si Usman tahu diri, ada gugatan dari siapapun, nggak dari Gibran, nggak dari yang lain-lain, tetapi yang diajukan adalah Gibran yang jadi masalah. Bahkan sebelumnya PSI yang ngajukan, ya kan? Dan PSI kita tahu adiknya Gibran. Nah, mestinya Usman yang merasa sebagai adik ipar dari Jokowi, dari Presiden, saya menolak. Nggak mau saya nangani kasus ini, karena saya benturan kepentingan. Apapun ceritanya. Nah, ini yang nggak dimulai Undang-Undang Nomor 48 ini tahun 2009. Pasal 17 tadi itu. Ayatnya bisa dipilih ayat yang keberapa lah. Tapi intinya ada hubungan keluarga di sini. Nggak boleh hakim mengadili yang begitu, nggak boleh. Jadi konsekuensi hukumnya, jika itu tetap diadili, maka putusan itu tidak berkekuatan hukum. Gitu.
alias menjadi bisa tidak sah. Itu logika hukum yang benar. Ya. Nah, datang lagi Jimli dengan MK. Ya. Udah tahu begitu coba ya. Kan harusnya bukan lagi sidang yang lain-lain, fokus aja. Di sini yang menariknya kajian hukum itu, dia memutuskan Usman dipecat atau diberhentikan, tapi tetap bisa jadi hakim. Coba dipecat dari cuma ketua. Nah, terus dia bilang saya tidak berhak menilai putusan. Pakai logika coba ya. Dia ngadilin si Usman, apaan yang diadili? Kan putusannya. Minimal hasil putusannya. Kok ketika putusannya mau dipersoalkan dia bilang dia gak punya hak? Ya nggak usah diadili aja. Makanya awalnya itulah tadi harusnya konsep tahu diri. Jangan tanganin kasus ini kalau bagi ada yang hubungan konflik kepentingan. Disinilah ambigunya atau ambivalensinya penegakan hukum kalau sudah masuk unsur kepentingan. Nah, saya coba memahami kenapa Jimli gitu. Anaknya Gerindra, caleg lagi. Dan dia sudah menyatakan dukung Prabowo. Sebelum diangkat jadi MK. Si Gibran dimajuin untuk cawapresnya Prabowo. Padahal masih bocil ini. Bocah cilik kan. Kepentingan juga dong. Ya kepentingan juga mesti. Jadi konflik kepentingan diselesaikan dengan konflik Kepentingan harusnya. Jangan ikut. Ini pegadaian nih, menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Kalau pegadaian malah tidak ada masalah. Oh, udah berubah ya? Udah berubah. Oh, dulu begitu. Dulu gitu. Saya kira kayak MK juga. Itu dari saya itu dulu, yang lain nanti bisa. Silakan. Jadi tadi diterangkan sebenarnya dari awal putusan MK ini karena konflik kepentingan ini tidak berkekuatan hukum tadi poinnya ya. Itu. Poinnya di situ. Dan menjadi tidak sah. Dan menjadi tidak sah. Namun sekarang faktanya sudah tidak bisa diganggu gugat Bang kayaknya. Nah, jadi gimana ini? Rakyat harus gimana? Nah, di sini konsep tahu diri tadi itu melekat kepada semua orang, terutama dalam halnya hakim. Nah, kalau demikian, ya hakim yang lain ini, yang 8 orang lain selain si Usman, mestinya juga punya kebanggaan diri sebagai hakim konstitusi itu, mengingatkan sudah lalu lu nggak bener, lu keluar udah gitu loh. Terus ini nggak sah. Ini Saldi Isra, saya kritik Saldi Isra ya, karena dia kan aktivis, saya tahu adik kelas saya dia tuh, ya dalam konteks HMI atau apa ya, itu dia bilang dia bingung dan dia aneh katanya. Kalau dia cerdas dan benar tidak bingung, dia nggak bisa punya kekuatan, ya dia ngundurkan diri. Itu sikap moral yang betul. Saldi Isra ngundurkan diri. Kalau dia ngundurkan diri dalam konteks ini bisa heboh dan bisa berubah juga kepada situasi keputusan. Ya, karena tidak bulat dalam konteks yang sebagai hakim konstitusi. Jadi kenapa bingung? Tapi kenapa kok masih di situ? Tandanya kok nggak bingung? Ya kan? Iya. Terus yang kedua aneh. Anehnya apa? Nggak ada yang aneh. Yang aneh kamunya sendiri. Tidak mengerti undang-undang. Pokok kehakiman. Tadi yang saya sebut tadi adalah undang-undang pokok kehakiman itu. Untuk pribadi sebagai orang hakim. Nah, yang kedua, Usman sudah saya laporkan polisi. Dengan undang-undang nomor 22, ya, tahunnya berapa? Pokoknya tentang nepotisme itu. Ya. Untuk supaya tahun 99 kalau salah ya, itu dikenakan karena ada unsur nepotismenya itu. Orang kan menilai etiknya saja, tapi nepotismenya itu nggak ada yang bongkar. Nah, saya udah bikin laporan ke Polda Metro. Tapi untuk itu susah sekali dipimpong saya sampai 8 jam tuh. Allah. Kapan Bang? Seminggu lalu. Tapi dapat LP akhirnya. Sudah. Enggak, Dumas. Oh, jadi Dumas. Jadi Dumas. Ya sudahlah. Saya yang penting ada pintu masuk untuk persoalkan. Makanya saya ingatkan nih Kapolda Metro. Katanya Anda orang yang dapat dipercaya. Proses lain. Ya. Harusnya dia dipidana.
2 tahun sampai 12 tahun. Oke, undang-undangnya ya. Undang-undangnya bilang begitu, nepotisme. Saya kira itulah, harusnya itu. Kalau ini juga nggak didengar ya sudah, rakyat pengadilan rakyat aja.